Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh. Oh, saya itu mencari rezeki buat anak istri, mana ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya kali jangan gitu. Gus Miftah jadi trending nomor 1 sampai Perdana Menteri Malaysia shock. Kok bisa seperti itu? Pelajaran berharga untuk jangan angkuh. Bagi kita semua, kini Indonesia disorot hingga luar negeri. Ya, setelah viralnya video di dunia maya yang kini semakin berlarut-larut, yaps, benar, Gus Miftah. Orang yang menjadi sorotan dengan guyonan yang disebut tak pantas hingga menyakiti hati seorang penjual es yakni Pak Son Haji, membuat dirinya viral di Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Kini tak tanggung-tanggung, Perdana Menteri Malaysia sampai menyoroti apa yang dilakukan oleh Gus Miftah terhadap penjual es Pak Son Haji dianggap aneh. Bukan hanya itu saja, banyak komentar negatif yang sampai saat ini tetap berjalan dan memperlihatkan kelakuan-kelakuan dari Gus Miftah sebelumnya yang belum diketahui oleh publik. Dengan viralnya video ini membuat kita lebih berhati-hati, lebih memiliki jabatan ataupun kedudukan, tidak boleh angkuh ataupun sombong. Anwar Ibrahim selaku PM Malaysia mengatakan jika intinya sebuah kejadian tersebut sangat disayangkan, apalagi dari seorang tokoh yang melontarkan kata-kata tidak pantas. Terdapat banyak pendapat tentang kasus yang terjadi. Atas semua itu kita rangkum dengan sebuah pembahasan sebagai berikut. Ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan. Ya, pasti kalian sudah pada tahu bukan dengan video viral yang mengguncang hati masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Berawal dari sebuah video dari sebuah kajian, ada seorang bapak yang tengah berjualan dan terlihat berdiri yang disebut dengan Pak Son Haji, yang disebut dengan penjual es teh yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari acara tersebut. Ditelusuri, Gus Miftah sedang melakukan kajian dan melihat penjual es yang berdiri di tengah-tengah kajian. Orang-orang di sana pun sempat berteriak kepada Gus Miftah untuk membeli atau memborong es teh tersebut. Setelah mendengar teriakan dari orang-orang yang mendengarkan kajian di sana, Gus Miftah sempat bertanya, "Ada apa? Dan apa yang telah terjadi?" Ternyata maksud dan tujuan orang-orang di sana menyampaikan sesuatu agar borongan Pak Son Haji diborong. Namun setelah habis, Miftah melanjutkan komunikasi dengan penjual es teh tersebut, yakni Pak Son Haji. Disinilah masyarakat Indonesia diguncangkan dengan permasalahan yang sebenarnya terjadi, di mana ungkapan tersebut sangat menyayat hati. Dan lihatlah ini. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Sungguh sangat menyayangkan, mengingat Pak Son Haji menjadi bahan tertawaan semua jemaah yang hadir di acara tersebut, termasuk disebut goblok saat ia hanya ingin berjualan untuk mencari rezeki semata, hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Lihatlah ekspresi Pak Son Haji. Ia terlihat terdiam, menahan amarahnya, dan bersabar. Ia tahu bahwa ia hanyalah pedagang kecil untuk menafkahi keluarganya di rumah.
Dengan kejadian tersebut, Gus Miftah menjadi trending topik di Indonesia saat ini dan juga menjadi trending topik di mana-mana, termasuk di media-media nasional dan juga akun-akun media sosial. Mereka mengkritik habis-habisan sosok Gus Miftah dengan apa yang ia lakukan kepada Pak Son Haji yang dianggap sudah di luar batas karena merendahkan seorang pedagang kecil yang tak semestinya dilakukan. Tak hanya mengkritik, mungkin inilah jalan Allah mengangkat derajat seseorang melalui kesabaran yang ia lakukan ketika saat direndahkan. Saat kalian melihat bagaimana orang-orang baik di Indonesia berbondong-bondong untuk memberikan bantuan kepada Pak Son Haji. Jadi, ketika viralnya video tersebut, banyak orang tidak sungkan untuk memberikan dukungan moral ataupun berupa dana kepada Pak Son Haji. Mereka datang ke kediaman Bapak Son Haji hingga memberikan penawaran umroh gratis. Sungguh ini di luar nalar manusia, karena Allah di sini dengan sekejap bisa mengubah derajat seseorang dengan caranya masing-masing. Terdapat banyak dari kalangan mereka yang berdatangan, tak kuasa melihat Pak Son Haji dipermalukan di depan umum. Dan dari situlah Allah benar-benar mengangkat derajat Pak Son Haji beserta keluarganya. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan. 80, 90, 100, genap ya Pak ya? Iya, kenapa? Saya tidak menyangka kalau saya tidak ada rumah. Saya tidak menyangka, tidak mengira. Ya, berbanding terbalik dengan apa yang diterima oleh Pak Son Haji, jika Pak Son Haji banyak menerima bantuan, berbeda dengan Gus Miftah, mana kini ia menjadi sasaran kritikan seluruh warga Indonesia. Hingga Presiden Republik Indonesia, yakni Pak Prabowo menjelaskan bahwa sang presiden ada untuk pedagang kaki lima. Di situ terlihat akun media sosial Gerindra memposting sebuah pidato Pak Prabowo setelah viralnya aksi tak pantas Gus Miftah. Dilihat dari situlah Pak Prabowo menjelaskan semoga ini menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan masing-masing. Selain itu, teguran langsung dari Pak Prabowo juga berlangsung kepada Gus Miftah melalui Mayor Teddy. Dan hal itu membuat Gus Miftah langsung datang ke pedagang penjual es tersebut, yakni Pak Son Haji untuk meminta maaf kepadanya. Selain meminta maaf, Gus Miftah juga mengundang Pak Son Haji untuk datang ke kediamannya dan memberikan penawaran umroh dan juga kepada keluarganya, serta memberikan tanda kehormatan diangkat sebagai banser. Namun dengan apa yang telah dilakukan oleh Gus Miftah itu tidak membuat sakit hati masyarakat Indonesia kemudian luluh begitu saja. Bahkan dengan viralnya video tersebut, kini nampak muncul video lama tentang diri Gus Miftah yang lagi-lagi viral di dunia maya, di mana dalam video tersebut membuktikan candaan kurang sopan dari Gus Miftah dan pelawak legendaris Buyati. Di mana dari video tersebut ada beberapa kata tak sopan dari sosok Gus Miftah yang terlihat seperti ini. Oh, lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku to. Oh, Lagune munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Buryati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi tani. Oh, mboten Bude nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Niki kan Seno. Dalam Bude. Niki arep cah nom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning cagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Lah sakniki mbahasan aja kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modern dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Ya, jika kalian memahami dan meneliti di video tersebut, pada beberapa perkataan tidak pantas yang dilaporkan oleh Nikah terhadap seseorang yang terlihat di sana lebih tua daripadanya, dan mendengar hal tersebut, Buyati terlihat juga menahan amarahnya karena dia bilang untung Gus, yang artinya seorang Gus. Dengan hal tersebut, komentar kian menyerang sosok Gus Miftah dari akun Instagram pribadinya, dan juga banyak konten kreator yang memparodikan dan menjadi viral. Ya, bukan hanya itu saja, PM Malaysia ataupun yang disebut dengan Perdana Menteri Malaysia juga menyoroti apa yang dilakukan oleh Miftah kepada sosok penjual es, di mana Anwar Ibrahim ikut mengomentari permasalahan tersebut. Dalam sebuah diskusi bersama para menteri, dirinya menyatakan apa yang terjadi kepada Gus Miftah sebagai contoh
bahwa para pejabat tidak boleh sombong dan angkuh, yang mana ia sampai tidak percaya dan bisa-bisanya seperti itu. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh, yang penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Ya, dari apa yang terjadi dalam kehidupan dan terlihat dalam diri Gus Miftah menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama dengan cara bagaimana bersikap dan berperilaku, serta pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu adalah benar adanya. Dan untuk sekarang Gus Miftah mungkin sudah meminta maaf, tetapi jika kita melihat dengan seksama bahwa pentingnya menjaga satu kata saja bisa berarti bumerang bagi kita. Dan untuk masyarakat sendiri, dari pelajaran ini kita juga menyimpulkan dengan gotong royong saling membantu menjadi salah satu bentuk utama di Indonesia. Ketika banyak dari tokoh-tokoh yang hadir datang ke rumah Pak Son Haji, penjual es yang direndahkan hatinya dan juga martabatnya sehingga diangkat dengan sekejap derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun tidak ada yang tahu. Untuk kita sendiri, bercanda itu boleh asal tidak melebihi batas sehingga bisa menyakiti hati seseorang dan membuat semua masyarakat ikut tersakiti. So, teruslah berbuat kebaikan ya teman-teman. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir.